Assalamualaikum. Kami kru Kirologi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi saudaraku yang beragama Islam, mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera bagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewan. Harmoni pagi semesta. Ya, terima kasih dulu-dulu sebelumnya telah memutar video ini. Ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kirologi. Tema kirologi hari ini adalah kita akan mengotak-atik gaduh istilah sangkan paraning dumadi atau inailahi wa inailahi rojiun. Oke, lebih jelasnya ini karena saya Prabu terus-menerus berbicara. Kita gantian ke Mbak Sela untuk mengumumkan sedikit mengenai mungkin tingkatan, terus pengertian, apapun yang bisa kita kirologikan di video ini. Oke? Gimana? Mbak Sela? Oke, siap. Saya persilakan. Oke, sebelumnya Jing selamat pagi buat semua. Saya senang pagi ini kembali dengan saudara-saudara di balik kamera. Hai guys, see you again. Kali ini kami mencoba untuk mengkirologikan tentang pengetahuan Jawa yang sering disebut dengan sangkan paraning dumadi sesuai dengan kirologi pinhaurologi. Di sangkan paraning dumadi dikenal ada 5 alam. Dalam kepercayaan Jawa dikenal dengan konsep sangkan paraning dumadi. Kepercayaan tradisi Jawa tentang bagaimana cara kita memaknai dan menyikapi hidup. Dalam bahasa Jawa, sangkan berarti asal mula, paran berarti tujuan, dan dumadi berarti menjadikan. Jadi yang dimaksud sangkan paraning dumadi adalah pengetahuan tentang dari mana manusia berasal dan kemana manusia akan kembali. Pada video kali ini, kami akan mencoba mengkirologikan beberapa hal tentang konsep sangkan paraning dumadi. Pada kehidupan kita dari mulai kita belum memahami dan belum mengenal pengetahuan hingga kita mengenal pengetahuan tentang diri. Dalam dunia spiritual dikenal ada istilah jagat gede dan jagat cilik. Jagat gede adalah alam semesta dan jagat cilik adalah manusia. Jika kita adalah manifestasi dari jagat gede, maka dari dalam diri manusia terdapat bumi dan langit. Bumi kita ibaratkan jasad ini, dan langit kita ibaratkan jiwa atau sukma. Pada pengetahuan sangkan paraning dumadi, dikenal ada 5 alam. Yang pertama adalah alam dunia, yang kedua adalah alam parahyangan, yang ketiga adalah alam pangrantungan, yang keempat adalah alam loka, dan yang kelima adalah alam kelanggengan. Alam dunia adalah alam awal mula kita diadakan, dilahirkan, dan memulai kehidupan. Alam parahyangan kami mengkirologikannya sebagai alam antara, alam peralihan diri mulai dari pengenalan sesuatu yang sifatnya materi hingga pada keinginan yang sifatnya non-materi. Alam pangrantungan adalah alam halus atau alam nafsu, pengenalan sifat-sifat diri. Pada alam pangrantungan ada 7 fase atau 7 tingkat. Fase pertama adalah nafsu alwamah, manusia yang memasuki fase ini bawaannya adalah pemalas, fase di mana belum paham dengan apa yang harus dilakukan dalam memahami diri. Fase yang kedua adalah nafsu amarah. Fase yang ketiga adalah nafsu sufiyah, adalah manusia yang suka pada kemegahan dan kemilikan pada sesuatu yang didapat orang lain. Fase keempat adalah nafsu mutmainah, manusia yang sukanya beribadah. Pada waktu yang sama, manusia pada fase ini sukanya mengeluh dan memulas.
Untuk step 1, step 2, step 3, step 4 ya. Dari pemalas, pemarah, memiliki banyak keinginan, sampai ke yang memelas atau sambat. Nah, itu dibanding tadi seperti seorang anak kecil tadi. Gimana? Awal muasal belum punya pengetahuan apapun, mulai diproses untuk mengenal pengetahuan, bawaannya mesti berontak. Karena dia selalu ingin masih berada di fase sebelumnya. Oke. Masih malas-malasan disuruh belajar, mesti marah, berontak. Nah, setelah dia masuk ke fase kedua, Fase udah mulai dapat informasi ya. Nah, mulai belajar pengetahuan Dan banyak tuh keinginan banyak untuk keinginan. Akhirnya masuk ke tahap 3. Akhirnya mulai banyak keinginan. banyak keinginan. Nah, akhirnya masuk ke step yang keempat. Itu sudah mulai banyak keluhan. Karena memang keinginannya sebagian besar tidak terpenuhi. Sudah bisa tidak terpenuhi atau bisa mulai berkurang. Nah, kembalikan lagi 1, 2, 3, 4. 3 tadi yang mulai banyak keinginan, 4 yang ditarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita hidupnya bermalas-malasan, berarti kita bisa bayangkan seperti apa kita. Ya, berarti keempat ini relevan ya sama Ya, hidup. sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus ada tingkatan lagi atau cuma 4 aja, Mbak? Itu setelah 4 fase tadi, terus mulai masuk ke sifat pengenalan yang lebih dalam. Apa itu? Itu mulai masuk ke tingkatan atau fase ke-5, 6, 7. Ini kita mulai memposisikan diri untuk mengenal pengetahuan yang lebih luas lagi. Atau bisa dibilang 1, 2, 3, 4. Ini fase kita berada di dalam rumah. Oke, di mana kita mulai memasuki pembelajaran, proses pembelajaran di kehidupan sehari-hari kita, mulai didikan ke orang tua kita ataupun saudara-saudara kita yang berada dalam rumah. Ketika kita masuk ke 5, 6, 7, itu di mana kita mulai keluar dari lingkungan rumah untuk mengenal pengetahuan yang lebih luas. banyak lagi, lebih luas. 5, di mana kita mulai belajar mengetahui pengetahuan yang lebih luas, wawasan yang lebih luas. Kita seperti kembali di yang 1. Kembali yang 1. Bisa dibilang kembali kayak ke kosong, tapi posisinya bukan pengetahuan yang dikuasai 4 tadi, tapi kekosongan dari pengetahuan yang wawasan lebih luas. Kita mulai belajar lagi kan. Kita berusaha untuk memposisikan diri kita di lingkungan yang baru, yang lebih luas, yang lebih lebar. Nah, di situ bisa dibilang kita tinggal punya power. Lambang dari warnanya banyak warna. Kalau orang Jawa bilang monco warno. Dikembalikan lagi ke dasarnya, banyak warna itu. Kalau dicampur aduk menjadi 1, kembali warnanya ke fase yang pertama, jadinya hitam. Nah, yang di 5 tadi tanpa power sedikit pun, terus masuk ke fase ke-6. Kita mulai memiliki power. Kita mulai memiliki pengetahuan. Di situ lambang dari warnanya merah membara. Fasenya hampir sama dengan fase yang kedua. Dan posisinya di saat di fase atau strata tingkatan ke-6
ini lebih cenderung kita ingin menguasai. Kedonyan. Bukan kedonyan, berusaha untuk menguasai yang lainnya atau menjudge sudah. Seakan-akan kita yang paling benar, kita yang paling baik, kita yang paling bagus. Karena kita sudah punya power. Mulai punya power, mulai mengetahui pengetahuan atau wawasan. Oke, paham. Kemudian masuk ke fase atau tingkatan ketujuh, di mana kita mulai benar-benar memiliki pengetahuan yang amat sangat luas atau wawasan yang amat sangat luas. Di fase yang ketujuh ini kita akan lebih tenang. Lambang dari warnanya emas. Banyak orang juga menyebut warna emas adalah warna ilahi, karena posisinya orang-orang yang dominan memiliki warna emasan itu lebih tenang Dan tidak menjudge. dan sudah tidak menjudge lagi. Oke, berarti 7 berarti Mbak ya? Ada 7. Dan 4 tadi kirologinya Mbak itu masih di rumah. Ya. Nah, ketika kita ingin mencari sesuatu pengetahuan yang lain, kita akan keluar dan otomatis kita keluar akan menjadi kosong lagi, Mbak. Kosong lagi. Pengetahuan yang di rumah harus maksudnya kita taruh sebentar, Iya. biar kosong, akhirnya terisi pengetahuan-pengetahuan baru. Ya, bisa juga dibawa dan mulai diimplementasikan, tapi nggak begitu punya power. Punya power. Makanya di tingkat berapa? 5 ini. 5 ini orang-orang masih mencari, makanya banyak warna. Ponco warna tadi ya. Banyak warna dan siap untuk menjadi sebuah warna yang satu ya, Pak. Sebuah warna yang membentuk. Ya. Nah, terus kalau ketika informasi udah masuk, seret, baru masuk ke fase yang punya power. Ya, Punya pengetahuan mulai punya power. dan merasa punya pengetahuan itu akhirnya menumbuhkan rasa untuk pengen menguasai Ya, sekitarnya. mulai menguasai, mulai menjudge, menghakimi, menjudge. seakan-akan yang paling benar, paling baik. Terus paling proses bagus, itu dilalui, akhirnya dia akan menjadi seorang yang berpengetahuan, emas tadi ya, Ya, tercerahkan. di mana orang yang memiliki warna emas lebih tenang. Nah, setelah Mas bingung. Mas, di mana setelah kita Mas Tapi di warna mana-mana emas, kalau yang punya emas pasti tenang. masih tenang. Apalagi percaya aja, tuing emas ya, matanya. apalagi emasnya berkilo-kilo di rumah. Jadi seandainya butuh apapun tinggal dijebak. Setelah memasuki warna emas, masuk ke alam antara yang kedua atau masa peralihan yang namanya alam loka. Alam lokal. Oke. Alam loka cenderung lebih damai, karena di mana orang yang di step atau fase loka orangnya lebih damai, lebih bisa dibilang tenangnya lebih tenang lagi, lebih damai, Lebih tenang banget. Tenang, lebih tenang. tuh Berarti itu anu sudah tidak mengandung apa duniawi ya? sudah nggak duniawi lagi. Itu yang mana yang lokal? Yang Yang loka. Lokal. Karena di loka tadi itu masuk ke alam penantian, di mana akan masuk alam kelima atau yang bisa dibilang alam ketiga yang namanya alam kelanggengan, di mana Alam utama ya, Mbak ya? alam akhir Akhir. atau bisa dibilang langit. Jadi dunia ini bumi, terus pangrantungan ini alam antaranya. Nah, kelanggengan ini langit. Berarti yang parahyangan sama loka Itu di ini antara antaranya antara bumi sama langit.
Nah, yang disebut damai itu sing koyo apa sih, Mbak? Itu damai pikirannya, hatinya atau damai gimana? Kalau sudah namanya damai yang dilakukan itu segalanya damai. Jadi Mulai hatinya, pikirannya, bahkan uripe pun damai. damai. Walaupun nggak duit, Tetap damai. damai. Peace. Karena apa? Duit ini nggone bank kabeh. Orang ngantongi duit ora masalah. Gowone ATM. Nah, Podo ae lambang. ATM ya Mbak kosong. Sela, Ya. bertanya. Ini pertanyaan yang berbobot. Oh boleh. Berapa kilo mas? Nah itu kira-kira Mbah kuat berapa kilo? saon 70-80 kilo. Iya. Mbak ini mesti ambigu omongannya. pertanyaan saya itu satu. Lanjut. Lanjut. Kita kan di Surabaya ya, di alam bumi inilah. Kira-kira Mbah tahu nggak beratnya Gunung Semeru? Ini pertanyaan yang berbobot banget.